Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Desi Natalia, mahasiswa angkatan keempat tahun 2019, Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama. Sekarang saya akan membahas satu jurnal penelitian dengan judul Analisis Kesalahan Penggunaan Kata hui dan kei dalam kalimat bahasa Mandarin pada mahasiswa semester 4 angkatan 2013, Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, Universitas Negeri Semarang, yang ditulis oleh Rizky Utami tahun 2015. Yang pertama saya akan bahas abstrak. Kata kunci dalam abstrak ini adalah analisis kesalahan hui, neng, dan kei. Sinonim dalam bahasa Mandarin disebut tong yi zi yang berarti bentuk bahasa yang pertanyaan mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Pada bahasa Mandarin banyak kosakata yang bersinonim. Salah satunya adalah kata hui, neng, kei. Kata tersebut merupakan kata kerja bantu atau modal verbs. Modal verb sendiri dalam bahasa Mandarin adalah zhu dongzi atau neng yuan dongzi. Kesalahan pada pembelajar umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap kata yang sinonim dan keterbatasan buku yang membahas tentang sinonim. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui kesalahan penggunaan kata hui dan kei, serta cara mengatasi kesalahan penggunaan kata tersebut dalam kalimat bahasa Mandarin. Berdasarkan hasil penelitian, kesalahan yang banyak terjadi adalah pada kalimat yang menunjukkan perkiraan atau pemikiran. Selanjutnya adalah latar belakang. Pendidikan sekarang sangatlah penting untuk semua orang, termasuk pendidikan berbahasa, seperti bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang dibutuhkan oleh sebagian orang untuk kepentingan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi kebiasaan, kebudayaan, dan latar belakang yang lainnya. Dan salah satu bahasa asing yang dipelajari Indonesia selain bahasa Inggris adalah bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin merupakan bahasa yang paling banyak digunakan oleh penduduk di muka bumi ini. Pendidikan bahasa Mandarin tersebut pada umumnya bertujuan agar pembelajar bahasa Mandarin dapat memberikan informasi untuk mengemukakan pemikiran terhadap sesuatu. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, kesalahan apa saja yang dilakukan mahasiswa semester 4 angkatan 2013, Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, Universitas Negeri Semarang dalam menggunakan kata hui, neng, kei pada kalimat bahasa Mandarin. Yang kedua adalah apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesalahan menggunakan kata hui, neng, kei dalam kalimat bahasa Mandarin. Berdasarkan rumusan masalah, ada juga tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan mahasiswa semester 4 angkatan 2013, Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin dalam menggunakan kata hui, neng, kei dalam kalimat bahasa Mandarin. Yang kedua adalah mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesalahan menggunakan kata hui, neng, kei dalam kalimat bahasa Mandarin. Selanjutnya adalah landasan teori. Di dalam landasan teori ini terdapat dua poin, yaitu sinonim atau tong yi zi dan kata bantu kerja atau modal verb atau dalam bahasa Mandarin adalah zhu dongzi. Yang pertama adalah sinonim, yang berarti hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu ujaran dengan ujaran lainnya. Relasi sinonim ini bersifat dua arah, maksudnya jika satu satuan ujaran A bersinonim dengan satuan ujaran B, maka satuan ujaran B itu bersinonim dengan satuan ujaran A. Dalam bahasa Mandarin, misalnya hui dan neng, dalam Indonesia bisa berarti bisa, dapat, atau boleh. Selanjutnya adalah kata kerja bantu atau zhu dongzi. Modal verb sendiri dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja bantu yang berfungsi untuk membantu kata kerja di dalam sebuah kalimat. Yang merupakan modal verbs dalam bahasa Mandarin adalah hui, neng, dan kei. Penggunaan tiga kata ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hui, modal verb hui, menunjukkan beberapa jenis keterampilan melalui pembelajaran. Seperti contoh, 我会说一点日语, yang berarti saya bisa bicara sedikit bahasa Jepang. 我会说游泳, saya bisa berenang. Di sini hui bisa diartikan sebagai digunakan dalam membicarakan kemampuan seseorang. Dan jika dalam kalimat negatif, 我不会开车, saya tidak bisa mengendarai mobil. Dan yang ketiga adalah menunjukkan suatu kemungkinan, 他会来吗? Apakah dia bisa datang? Yang kedua adalah kata neng. Kata neng ini digunakan ketika mempunyai beberapa kemampuan atau kondisi untuk melakukan sesuatu. Ninempang kemangwa. Apakah kamu bisa membantu? Yang kedua, digunakan ketika mempunyai keterampilan khusus. 喝酒不能开车. Minum alkohol tidak boleh mengendarai mobil. Yang ketiga, menunjukkan suatu kemungkinan.
明天你能来吗? Apakah kamu bisa datang besok? Dan yang ketiga adalah 可以. Kata 可以 ini dapat membuat predikat sendiri dalam kalimat. Contohnya, 这样做也可以. Yang berarti kerjakan seperti ini juga boleh. Yang kedua, digunakan untuk memberikan izin kepada seseorang. 现在你可以回家了. Sekarang kamu sudah bisa pulang ke rumah. Dan yang ketiga, sama dengan 会 dengan 能, yaitu menunjukkan suatu kemungkinan. 明天你可以跟我们一起去吗? Apakah besok kamu bisa pergi dengan kami? Oke, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Penelitian mengenai kesalahan penggunaan kata 会 dan 可以 dalam kalimat bahasa Mandarin dilakukan untuk mengetahui kesalahan yang digunakan mahasiswa semester 4 Angkatan 2013 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitiannya, penulis menemukan beberapa hasil sebagai berikut. Beberapa siswa melakukan kesalahan tanpa mengetahui karakteristik kata benda bantu bilangan. Selain itu, mereka tidak memiliki kosakata bahasa Mandarin yang cukup. Pada akhirnya melakukan kesalahan dalam menggunakan kata benda bantu bilangan dalam bahasa Mandarin. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di sini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni tentang kesalahan penggunaan kata 会 dan 可以 dalam kalimat bahasa Mandarin pada mahasiswa semester 4 angkatan 2013 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. Maka bentuk penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif karena penulis akan mencari dan mendeskripsikan kesulitan mahasiswa yang diteliti dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesalahan penggunaan kata 会 dan 可以. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penetapan populasi yang menjadi sasaran penelitian beserta karakteristiknya merupakan hal yang penting sebelum menentukan sampel penelitian. Populasi dan penelitian ini adalah semua mahasiswa Angkatan 2013 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya adalah sampel. Pada penelitian ini digunakan teknik penelitian total sampling, yakni semua mahasiswa yang ada dalam populasi di atas dijadikan populasi penelitian, sekaligus juga merupakan sampel penelitian. Penentuan populasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa semester 4 angkatan 2013 telah mendapat materi mengenai sinonim 会 dan 可以 pada semester sebelumnya. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Mengumpulkan data merupakan kegiatan yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan adanya data-data itulah, peneliti menganalisisnya untuk kemudian dibahas dan disimpulkan dengan panduan serta referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan data adalah hasil pencatatan peneliti yang berupa fakta ataupun angka. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode tes. Yang pertama adalah metode dokumentasi. Metode ini sendiri digunakan untuk memperoleh data mengenai nama dan jumlah siswa yang menjadi responden penelitian. Dalam hal ini, data yang diperoleh adalah daftar nama mahasiswa semester 4 angkatan 2013 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. Dan yang terakhir adalah metode tes. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kesalahan-kesalahan dalam menggunakan kata 会 dan 可以 dalam kalimat bahasa Mandarin. Tes disusun untuk mengetahui kesalahan dalam menggunakan kata 会 dan 可以 dalam kalimat bahasa Mandarin. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.